Ungkap jaringan pencari senjata dan amunisi KKB di Timika. Pentolan KNPB ditangkap. Timika, aparat kepolisian dari Satgas Okum, Ops Damai Kartens, dan Polres Mimika berhasil mengungkap jaringan kelompok kriminal bersenjata KKB di Intan Jaya, pimpinan Ondinus Kogoya, yang mencari senjata dan amunisi di Kabupaten Mimika. Tidak hanya itu, seorang tokoh utama Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Timika yang berinisial Lia turut ditangkap lantaran ada keterlibatan dengan jaringan ini. Awalnya aparat menangkap pelaku MN di kawasan Jayayanti, Kampung Mimika, Gunung Distrik Kuala Kencana pada Kamis 22 September 2022. Dalam penangkapan itu ditemukan barang bukti berupa satu pucuk airsoft guns jenis revolver, 95 butir amunisi kaliber 5056 mm, 18 butir kaliber 7062 kali 45 mm, satu sarung senjata, dan dua kantong plastik hitam. Tidak hanya MN, aparat juga mengamankan beberapa warga dari rumah MN juga diperiksa sebagai saksi. Mereka masing-masing berinisial UZ, AN, anak RZ, YB, dan AD. Setelah ditangkap, MN diinterogasi terkait barang bukti yang ditemukan berada dalam penguasaan. Adapun hasil interogasi terhadap MN, terungkap bahwa dirinya melakukan transaksi amunisi pada Rabu 21 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIT di Jembatan Jayayanti. Saat proses transaksi, MN ditemani oleh dua orang, yaitu berinisial EO, saksi yang kini dalam pengembangan, dan seorang berinisial BK yang hari ini, Jumat 23 September 2022, berhasil ditangkap. Untuk pelaku penjual amunisi, disampaikan MN bahwa yang bersangkutan menggunakan kendaraan roda 2 Honda Beat hitam, menggunakan jaket hitam, celana jeans panjang warna biru, memakai masker dan helm berwarna putih, di mana dalam transaksi pembelian amunisi tersebut diserahkan uang tunai kepada penjual senilai 19 juta. Kemudian MN bersama 3 orang lainnya menghitung jumlah amunisi yang diterima. Penghitungan jumlah amunisi dilakukan MN bersama dengan EO dan BK serta seorang anak berinisial EA. Terkait hal ini, Direskripum Polda Papua, Kombes Pol Faizal Ramadhani yang dikonfirmasi dari Timika mengatakan, hingga kini pihaknya masih mengembangkan terkait keterlibatan pelaku lain dalam kasus ini, termasuk penjual amunisi. Sementara itu terkait ditangkapnya pentolan KNPB di Timika, ya lantarannya adanya pengakuan bahwa ia juga memberikan amunisi karena keterangan pelaku yang ditangkap itu dapat amunisi dari dia YA, ungkap Kombes Faizal. Jadi hasil pengembangan soal keterlibatan YA, pelaku ini mendapat amunisi dari YA, kemudian YA dapat dari mana? Ini sementara masih dikembangkan, tapi YA sudah mengakui dia yang menjual amunisi, tapi masih tertutup sumber amunisi dari mana, pungkasnya. Beredar kabar 2 TNI tewas diserang TPNPB OPM di Intan Jaya. Kodam Cendrawasih pastikan hoaks. Beredar di media sosial soal klaim 2 anggota TNI ditembak mati dalam penyerangan yang dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM di Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Senin 19 September 2022. Menanggapi hal itu, Kodam 17 Cendrawasih memastikan bahwa kabar tersebut adalah hoaks.
Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Kav Herman Tariaman menyebutkan bahwa kabar tersebut disebarkan oleh pihak OPM dengan tujuan menebar teror bagi warga. Herman mengatakan prajurit TNI tetap melaksanakan tugas seperti biasanya untuk menciptakan situasi keamanan lebih kondusif di wilayah Titigi, Intan Jaya. Bersama aparat keamanan lainnya, bersama komponen lainnya, beserta masyarakat bahu-membahu bersinergi mewujudkan keamanan dan kedamaian untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua, kata Herman dalam keterangannya pada Kamis 22 September 2022. Herman juga berharap mereka yang mengatasnamakan mewakili gerombolan KST atau KKB sadar bahwa tindakan menyebar hoaks tidak baik dan melanggar hukum, terlebih untuk gerombolan teroris. Ia juga berharap agar mereka segera sadar dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Saya berterima kasih kepada masyarakat di Titigi, Kabupaten Intan Jaya yang paham dan mengerti pentingnya persatuan dan kesatuan NKRI, sehingga bersama-sama TNI Polri dan seluruh elemen lainnya membangun Papua, kata Herman.